wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aida Wafa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang pertama adalah pendahuluan. Di sini bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Jadi bahasa ini adalah alat komunikasi utama manusia untuk menyampaikan semacam ide, pikiran, dan gagasan. Bahasa juga menjadi sarana pembentuk budaya dan peradaban. Nah, bahasa Indonesia ini hadir sebagai bahasa persatuan perekat bangsa yang beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Nah, hanya dengan bahasa manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Di era globalisasi dewasa, mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai pengantar dalam berkomunikasi antar bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, asal-usul bahasa Indonesia. Yang pertama itu dari rumpun bahasa Austronesia atau berakar dari rumpun bahasa yang tersebar di Asia Tenggara dan Pasifik. Nah, yang kedua, bahasa Melayu kuno. Nah, ini merupakan pada dasarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu kuno yang akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu ini ada pada zaman Sriwijaya, yang pada saat itu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Kemudian yang ketiga, lingui franca atau yang digunakan sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan antar wilayah Nusantara. Dan yang akan nantinya poin ketiga ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikutnya, bukti awal bahasa Melayu. Kenapa ini masuk menjadi di poin PPT saya? Ini merupakan bahasa Melayu itu adalah bahasa dasarnya Indonesia. Jadi di sini bukti awal bahasa Melayu itu ada prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Ini merupakan prasasti tertua yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian ada peninggalan atau yang digunakan bahasa pada zaman Sriwijaya ini digunakan sebagai bahasa ilmu, agama, dan perdagangan. Kemudian pengaruh bahasa asing mendapat pengaruh dari Sanskerta Arab dan Belanda. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu ini juga tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya ada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh di daerah Aceh pada tahun 1380. Kemudian ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Berikutnya adalah bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan poin-poin yang terdapat di PPT, saya akan sedikit menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Nah, bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara ini berkumpul dalam rapat para pemuda
Nah, dari munculnya peresmian bahasa Indonesia ini pada tahun 1901 muncul ejaan Van Ophuijsen. Nah, ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Contohnya itu pada ejaan Van Ophuijsen ini adalah huruf I dengan tanda titik 2 di atas itu untuk membedakan antara huruf I dengan tanda titik 1 di atas sebagai akhiran, dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Nah, kemudian kedua, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Yang mungkin kalau di zaman sekarang itu kata yang di zaman dulu berubah jadi kata jang. Nah, kemudian pada tahun 1928 Sumpah Pemuda yang menegakkan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian pada tahun 1938 Kongres Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di Solo. Nah, pada tahun 1945 ini Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 bahwa mengakui bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa resmi negara. Itu merupakan asal-usul bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada peran bahasa Indonesia. Jadi peran bahasa Indonesia itu banyak, menyangkut 4 kategori seperti identitas nasional, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa resmi negara, dan bahasa diplomasi. Seperti identitas nasional kayak bahasa pemersatu dan dari keberagaman. Terus kemudian sarana bahasa ilmu pengetahuan itu merupakan sarana berkembangnya teknologi, sains, seni, dan sastra. Nah, kemudian bahasa resmi negara yang biasanya digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan administrasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bahasa diplomasi, yaitu alat komunikasi Indonesia di tingkat internasional. Kemudian di slide yang ini juga sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Ini merupakan perkembangan ejaan yang tertera itu 1901 itu ejaan Van Ophuijsen atau ejaan Melayu awal. Kemudian berkembang di tahun 1947 yaitu merupakan ejaan Republik atau Suwandi setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Nah, di ejaan Republik Suwandi ini merupakan ejaan yang lebih di-upgrade dari sebelumnya atau ejaan Van Ophuijsen ini yang berubah penggunaan kata U menjadi huruf O dan E yang biasa digunakan penamaan dalam kata Soekarno, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga pada tahun 1972 itu ejaan yang disempurnakan atau IYD, standarisasi nasional. Nah, kemudian pada tahun 2015 ini merupakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI, penyempurnaan terkini atau yang bisa digunakan pada zaman sekarang. Kemudian di sini ada perkembangan kontemporer. Nah, bahasa Indonesia ini semakin meluas di bidang teknologi media, digital, dan komunikasi global. Nah, tantangan utamanya di sini adalah pengaruh bahasa asing dalam percakapan sehari-hari, seperti bahasa gaul di zaman yang sekarang. Kemudian faktor kedua itu ada media sosial mendorong munculnya bahasa gaul dan singkatan. Mungkin di bahasa Gen Z sekarang istilah AGP itu termasuk kata singkatan.
masuk kata singkatan ini merupakan contoh dari perkembangan kontemporer. Kemudian ketiga, upaya pelestarian melalui pendidikan, peraturan bahasa dan penelitian. Jadi di sini semakin berkembangnya teknologi, bahasa Indonesia ini mengupayakan untuk menjaga kelestariannya yang diajarkan pada anak-anak di usia dini hingga perguruan tinggi. Nah, kemudian kesimpulannya. Di sini kesimpulannya itu dapat disimpulkan dari yang saya jelaskan ini bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini dipilih sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Nah, kemudian kesimpulan itu kita dapat bahasa ini kita perlu lestarikan, dijaga dan dikembangkan agar tetap relevan di era global. Nah, kemudian generasi muda memegang peran penting dalam memelihara keluruhan bahasa Indonesia. Terus di sini juga ada yang dapat disimpulkan itu bahasa Melayu ini mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.